Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa kallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ja'a 'aduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita hidup di atas dinul Islam, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pagi hari ini kita awali dengan pelaksanaan salat subuh. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sarana yang terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih seputar adab-adab terhadap orang yang sakit dan adab-adab terhadap orang yang mau meninggal. Pada dasarnya kita sadari bahwa ketika ada orang yang sudah mau meninggal dan ada orang yang sudah meninggal, maka kita yakin bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Makanya kemudian seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Hari demi hari berlalu dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa dunia pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah mukabila. Sedangkan kehidupan akhirat semakin hari semakin dekat mengintai kehidupan kita. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Kita sadar, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa dunia sama akhirat sama-sama punya pengikut, sama-sama punya pencinta. Ada yang menjadi pencinta dunia, ada yang menjadi pencinta akhirat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan tidak bisa kemudian kita menggabungkan pencinta dunia dengan pencinta akhirat dijadikan satu. Makanya seorang sahabat yang bernama Abu Darda, beliau mengatakan, seandainya aku bisa menggabungkan antara jual beli muamalah dengan ibadah kepada Allah, maka pasti aku akan melakukannya. Tapi karena aku tidak mampu, maka aku tinggalkan muamalahku dunia dan aku lebih beribadah kepada Allah. Maka beliau terkenal dengan seorang sahabat yang sangat tawadhu dan sangat zuhud, seorang Abu Darda.
sampai beliau saking zuhudnya tidak sempat menyentuh istrinya, saking zuhud, sampai ditegur sama sahabatnya, teman dekatnya, karena Nabi mempersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Beliau siang puasa terus, malam tahajud terus, tidak sempat untuk bergaul, tidak sempat untuk bersama dengan istrinya. Inilah yang diprotes sama istri. Maka kemudian muncul hadis kata Rasulullah, benar apa yang disampaikan oleh Salman bahwa tubuhmu itu ada hak, Rabbmu ada hak, kemudian keluargamu juga ada hak. Pada zaman rahmati Allah, apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau pesan yang paling indah dari kalimat terakhir, fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini dunia itu hanya kesempatan untuk beramal, wa la hisab. Tidak ada namanya hisab. Wa ghadan, sedangkan besok hari kiamat kata beliau, hisabun, adanya hanya sebatas hisab, perhitungan, mizan, pemberian catatan amal, wala amal, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka selama Allah berikan kesempatan kepada kita beramal, kita gunakan, jangan sampai nanti penyesalan sebagaimana penyesalannya orang-orang kafir dan penyesalannya orang-orang musyrik. Apa bentuk penyesalan mereka? Hatta idza ja'ahumul maut, ketika kematian datang menghampiri kehidupan mereka. Siapa mereka di sini? Yang pertama adalah orang-orang yang kafir, yang kedua orang-orang munafik, yang ketiga adalah orang-orang yang punya dosa-dosa besar. Apa kata mereka? Qala rabbi irji'uni, ya Rabb, sempatkan kami kembali ke alam dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku sia-siakan, agar aku bisa beribadah yang dulu aku tinggalkan. Seketika itu dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. Artinya orang yang sudah menghadapi kematian tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya selama Allah berikan kesempatan, kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan semoga ini menjadi pengantar kita menjadi orang yang husnul khatimah. Pada zaman rahmati Allah, apa kata Allah? Innaha kalimatun, itu hanya sebuah angan-angan, itu hanya sebuah ungkapan, wa qailuha, yang dia membicarakannya, yang dia mengungkapkannya, wa min wara'ihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Padahal di belakang mereka sudah ada barzakh, dinding pembatas yang tidak mungkin ditempuh sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Makanya anjuran pertama kepada orang yang sudah mau meninggal, pertama siapkan dulu tempat duduknya. Tempat duduknya atau tempat ketika orang itu mau meninggal. Gimana? Kalau bisa hadapkan ke arah kiblat. Kalau ada orang sudah sakit parah, arahkan ke arah kiblat. Ulama berbeda pendapat bagaimana cara menghadapkan ke arah kiblat. Ini dicantumkan di dalam hadis, di dalam kitab Fiqh Sunnah lin Nisa, bab yang ketiga terkait dengan bab jenazah. Yang pertama, hadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana ada seorang sahabat, saat itu beliau menulis satu wasiatnya. Wasiatnya apa? Kalau nanti aku menjelang kematian, maka hadapkanlah ke arah kiblat. Dalam tafsirnya dikatakan yang pertama menghadapkan arah kiblat itu, kalau orangnya masih bisa untuk berbaring, maka hadapkan kepala mereka berada di sebelah utara, kaki mereka berada di sebelah selatan, kemudian dimiringkan ke sebelah barat. Sebagaimana hadis dari Nabi ketika Rasulullah mengatakan, idza ataita madja'ataka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau sudah siap berbaring di atas tempat tidurmu, falyatawadda wudu'aka lis-shalah, maka kalau bisa berwuduklah sebagaimana berwuduk mau melaksanakan ibadah salat. Wattaji' ala shikkati al-ayman, kemudian baringkan
ke sebelah kanan. Baringkan tubuhmu di atas lambung yang sebelah kanan. Berarti ini menunjukkan tidurnya seorang muslim itu kalau bisa miring ke kanan, berarti ke arah kiblat. Di posisi kepala berarti ini miringnya seperti ini. Jadi kalimat menghadapkan itu yang dimaksud adalah hadapkan wajahnya, hadapkan tubuhnya menghadap ke arah kiblat ketika ada orang yang mau meninggal. Makanya Syekh bin Baz atau Syekh Abdul Aziz bin Baz yang masyhur dengan kalimat Syekh bin Baz, beliau mengatakan minas sunnati, bagian dari salah satu sunnah bagi orang yang sudah mau meninggal, ayyustaqbila bil marid al-qibla, hendaklah orang yang mau meninggal itu dihadapkan ke arah kiblat. Idza tayassara dzalika, kalau memang itu memudahkan. Artinya kalau memang perkara itu mudah untuk dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, mau gimana lagi? Ini hanya bagian dari sunnah. Saya punya sepupu kemarin itu sudah saya mudik sebelumnya itu meninggal. Pas qadarullah ya meninggalnya, saya tengok sebelum balik ke Malang, saya baru pulang dari rumah sakit, sudah nyaman, diajak komunikasi, habis itu saya silaturahim ke sana, ternyata sudah ada. Habis maghrib, pas mati lampu, itu meninggal. Tapi kalimat yang didengar itu sama istri apa? Sebentar, saya tak menghadap ke arah kanan biar enak. Ngomong sendiri, artinya memang mati gak ada lampu, artinya juga mati gak ada persiapan. Tidur biasa. Memang minta saya mau tidur setelah sholat malam itu mau tidur, terus ternyata kalimat yang harus sebentar saya menghadap ke arah kanan. Berarti apa? Kepala di sebelah kanan, utara. Allah, ada yang dimudahkan seperti itu, ada yang memang kita yang memudahkan, artinya orang yang mendekat, yang di sekitar untuk membantu. Kemudian para jamaah rahmati Allah, tafsir yang kedua, kalau dalam kitab Fiqh Sunnatin Nisa itu, kalau memang badan sudah tidak mampu untuk berbaring, maka yang kedua menggunakan kepala yang di sebelah timur dan kaki sebelah barat. Posisinya seperti ini. Kaki kita berada di arah kiblat, kemudian nanti posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki. Ketika orang itu menghadap kepada Allah atau meninggal, maka posisi kepala ini sudah menghadap ke arah kiblat. Itu bagian dari sunnah. Makanya bagaimana nanti ngantar orang sakit, cari ruangan yang kayak begitu. Jangan cari ruangan yang menghadap ke arah timur, agak sulit itu. Sholatnya juga sulit. Makanya kalau orang sudah agak lemah, lebih enak mencari yang menghadap ke arah kiblat. Nanti ketika waktunya sholat, nanti tinggal naikkan posisi punggung lebih tinggi daripada posisi kaki dan takbir. Itu cari. Jadi kalau nanti jadinya cari kamar, jangan cari yang kelas 1, 2, 3 dulu. Cari, minta yang kelas apa? Cari yang posisi ranjangnya menghadap ke arah kiblat. Biar enak ketika nanti sholat. Kalau menghadap ke sana, otomatis ketika mau sholat balik dulu. Jadi kalau bisa itu. Terus yang kedua, kalau bisa cari kelas ruangan yang kelas 3 biar gak terlalu lama di rumah sakit. Anak saya sakit pak, minta kelas berapa? Kayaknya kalau kelas 3 cepat lulusnya kan. Tapi kalau kelas 1 kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 baru lulus. Kalau kelas 3 yang jaga gak utah juga kok. Satu ruangan banyak orang, ingin cepat pulang. Tapi kalau orang kelas 1 yang jaga yang anteng, makanan enak, tempat tidurnya 2. Pada jamaah rahmati Allah. Jadi sunnah yang pertama hadapkan ke arah kiblat. Idza tayassara dzalika 'inda huduril wafat. Kata Syekh bin Baz, kalau memang itu memudahkan ketika datangnya kematian. Wa illa fala kharaj. Tapi kalau memang tidak mampu, tidak mengapa, ini bagian dari sunnah. Maka kalau bisa laksanakan bagian dari sunnah, sebagaimana sahabat tadi berwasiat, kalau aku mau meninggal, hadapkan wajahku ke arah kiblat. Dan juga bisa dengan doa bisa memilih, sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab
Khattab itu ngajari doa terinspirasi dari hadis Nabi. Apa kata Rasulullah? Man sa'alallahu asy-syahadata bisidqin balaghallahu syuhada wa in mata 'ala firashi. Kata Rasulullah, barang siapa di antara umatku yang dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat ikhlas, minta mati syahid, balaghallahu syuhada, maka Allah akan mengangkat, mencapaikan bagi dirinya mati syahid wa in mata 'ala firashi, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Makanya Umar menjadi doa minta mati syahid. Apa doa beliau? Bapak minta mati syahid gimana? Belum. Masih minta umur panjang, enggak apa-apa. Apa kata Umar bin Khattab? Ini sunnah, dan ini juga jadikan doa jadikan terus. Sama kita belajar doa. Apa kata beliau? Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika. Di hadis yang kedua, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering baca ini? Belum? Oh ya, enggak apa-apa. Barangkali masih panjang umur. Padahal subhanallah, kata Nabi, man sa'alallahu asy-syahadata, barang siapa yang dia bermunajat kepada Allah, minta mati syahid bisidqi, dengan jujur, dengan murni, dengan harapan yang benar-benar ingin mati syahid, balaghallahu syuhada, maka Allah akan mencapaikan dirinya mati syahid. Artinya, maka Allah pasti mencatatkan dirinya mati syahid. Wa in mata 'ala firashi, walaupun dia pada kenyataannya mati di atas tempat tidur. Mati di atas tempat tidur, tapi di hadapan Allah pahalanya seperti orang mati syahid. Dengan apa? Kekuatan doa. Makanya dihafalkan dari Umar bin Khattab, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika ya Allah. Urzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Apa rezekinya? Syahadatan, mati syahid. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan aku rezeki mati syahid di jalan. Dan yang kedua doanya Umar, milih tempat. Waj'al mauti fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di negaranya Nabi. Ini enggak connect doanya, Pak. Kenapa enggak connect? Satu, Madinah itu kota yang paling aman. Tidak ada yang berani negara menyerang kota Madinah, tapi ingin mati di Madinah. Gimana solusinya? Makanya doa ini kan didengar sama putrinya Hafsah, ya, istri Nabi. Wahai ayah, kalau ingin mati syahid jangan di sini. Di mana? Di Mesir. Karena saat itu Umar di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu sedang menaklukkan kota Mesir. Kata beliau, kalau ingin mati syahid ke Mesir, ayo berangkat. Kenapa? Karena Fathul Misra, pembebasan kota Mesir dari cengkraman Romawi atau Persia. Apa yang terjadi? Allah berkehendak, Allah memilih. Ternyata doanya Umar bin Khattab itu Allah kabulkan. Mati syahid di saat yang terbaik waktunya sholat subuh, dan kemudian mati di negaranya Rasulullah. Nanti bapak doa ya Allah, waj'al mauti fi malang ya Allah. Tidak masalah. Barangkali mungkin ibu sudah di Malang, kemudian apa? Istri mungkin di Malang, keluarga di Malang. Minta ya Allah, jadikan aku mati syahid ya Allah, dan aku ingin mati syahid di kota Malang. Bisa jadi Allah kabulkan apa? Ini kalau ingin mati syahid, Allah kirim penyakit, sakit lambung, perut. Kalau Allah sampai dari sakit perutnya dia meninggal, maka wafi butni ahadikum syihid. Dan barang siapa yang betul sakit perut, itu diantara orang yang mati syahid. Jadi kalau bisa hadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau juga tidak bisa, fala kharaj, maka tidak berdosa. Kalau sudah dihadapkan ke arah kiblat, maka yang kedua, kalau sudah dekat, pertama, yang kedua harus ditalqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah.
Ini konsep dasar. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini yang berat, paling berat nanti di sini. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana godaan syaitan kepada orang yang menjelang kematian. Sampai Nabi itu ngajari doa. Allahumma inni a'udzu bika ayyatakhabbatana syaitan indal maut. Sering juga baca doa ini Bapak. Allahumma inni a'udzu bika ayyatakhabbatana syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari disesatkan syaitan menjelang kematian. Belum? Ya, tidak apa-apa nanti kalau sudah mendekati. Kan umur masih, insya Allah masih akhir Pak. Semoga karena manusia yang terbaik Bapak Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang terbaik yang Allah berikan umur yang panjang sekaligus panjang pula amal salehnya. Dan kemudian siapa? Manusia yang paling buruk, wa aswa'an nas man qala umruhu wa su'amaluhu. Orang yang paling buruk kata Rasulullah adalah orang yang Allah berikan umur panjang wa su'amaluhu, tapi amalnya adalah amalan yang buruk. Makanya Nabi mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Selama ini kita pahami bahwa kalimat talqin kadang kita ganti dengan apa? Dengan zikir seperti Allah, Allah. Itu bukan talqin, itu zikir. Kalau talqin itu cukup dengan la ilaha illallah. Dan ini dicontohkan sama Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar lamma hadarat Abu Talib al-wafat, ja'a Rasulullah SAW. Ketika Abu Talib sudah mendekati kematian, Nabi mendengar itu. Lalu datang bergegas ke rumah. Wa inda fawajadahu Aba Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Ternyata ketika Nabi bergegas ke rumahnya Abu Talib, sudah didahului dua tokoh kafir, namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Apa kata Rasulullah? Nabi tidak peduli dengan dua orang ini, hanya ingin menyelamatkan pamannya dan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat ini sudah. Kalimat ini kelak akan jadi saksi di hadapan Allah. Berarti kalau cukup dengan kalimat Allah, berarti Nabi kan nanti bilang, wahai paman, qul Allah, Allah. Enggak, tapi Nabi katakan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau talqin. Kalau zikir silakan Allah, Allah, Allah. Itu zikir pengingat. Tapi kata Rasulullah, lakinu, talqinkanlah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Tapi yang menjadikan orang mudah mengucapkan kalimat ini kan bukan perkara hafal. Makanya seorang ulama mengatakan apa? Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan selama hidupnya. Wa yub'ats 'ala ma mata 'alaihi, dan dia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan cara bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Makanya dalam satu hadis, idza aradallahu bi'amdin khairan ista'mala. Apabila ada seorang hamba yang ingin dijadikan baik oleh Allah, ista'mal, maka dia akan dikasih. Di hadis yang lain dikatakan, idza aradallahu bi'amdin khairan, apabila ada seorang hamba yang ingin dijadikan baik oleh Allah, ajjala uqubatahu fid dunya. Allah menyegerakan adabnya di dunia. Jadi kalau ada orang ingin dijadikan baik, adabnya itu Allah segerakan. Apa tanda adabnya disegerakan? Apa tandanya? Dikasih sakit. Kalau ada orang mau meninggal itu sakit dulu itu orangnya baik ya. Mungkin orangnya selama ini memang orangnya saleh,
tapi menjelang kematian Allah berikan rasa sakit terlebih dahulu. Bisa jadi sakit seminggu, bisa jadi 3 hari. Kenapa? Itulah tanda cinta Allah. Allah memberikan hukumannya, adabnya dari dosa-dosa yang dilakukan, Allah adab di dunia dengan cara itu. Kenapa? Makanya Nabi berlindung kepada Allah itu dari mati mendadak. Nabi minta, ya Allah, jangan matikan aku dalam kondisi tenggelam, jangan matikan aku dalam kondisi terbakar, jangan matikan aku dalam kondisi terjatuh, jangan matikan aku dalam kondisi keruntuhan bangunan, jangan matikan aku ya Allah dalam kondisi benturan. Padahal semua ini matinya mati syahid. Tenggelam mati syahid, terbakar mati syahid, benturan mati syahid, keruntuhan bangunan mati syahid. Tapi kenapa Nabi minta perlindungan dari itu? Karena itu matinya faj'ah, matinya mendadak. Bisa jadi orang yang mati mendadak, pertama kondisi belum siap, yang kedua tidak sempat diadab dulu sama Allah. Adab itu artinya diapain? Dikasih musibah agar dosa-dosanya hapus. Maka ketika kemudian sakit, bersabar, setelah itu ikhtiar dengan doa, dengan obat kemarin, maka setelah itu Allah wafatkan. Maka di hadapan Allah dosa-dosa sudah pukul. Tidak ada lagi nanti yang akan dibalas oleh Allah, hanya sebatas tinggal hisab yang barangkali mungkin dibalas lagi dosa-dosa kita dengan orang lain. Tapi kalau perkara itu Allah tidak akan mengampuni seorang hamba sampai nanti ketemu dengan orang yang pernah kita zalimi. Makanya Nabi menganjurkan, man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu min kulli yawm. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, selesaikan urusan itu di dunia. Di hadis yang lain dikatakan, man kana akhiru kalami, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, ini jaminan. Makanya kalau mentalkan orang jangan diulang-ulang. Bedain ya, zikir berulang-ulang, Allah itu berulang-ulang. Tapi kalau talqin cukup sekali. Kenapa? Dikhawatirkan bersama dengan itu dia merasa jenuh dan kemudian membuat main-main kalimat la ilaha illallah. Makanya talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang yang sudah mengikuti, biarkan saja, nggak usah diulangi lagi. Ternyata setelah kalimat itu 2-3 jam tidak ada kalimat lagi yang keluar, meninggal. Berarti ucapan terakhir sudah ini. Bukan talqin itu ketika mau meninggal sudah sekarang la ilaha. Oh, ini bukan talqin itu kalimatnya la ilaha illallah, habis itu tinggalkan. Kalau keluar lagi kalimat di luar kalimat la ilaha illallah itu, barangkali menyebut ayah atau mungkin barangkali menyebut bapak atau istri atau mungkin anak, talqin lagi. Karena ucapan terakhir sudah bukan la ilaha illallah. Talqin lagi. Setelah ditalqin tidak ada lagi kalimat yang keluar, cukup. Insyaallah itu orang yang mati husnul khatimah di atas kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah berikan kemudahan, dijamin sama Allah di surah Ibrahim ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berikan keteguhan jawaban kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia Allah mudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa fil akhirah Allah mudahkan menjawab semua pertanyaan ketika berada dalam kubur. Kemudian yang kedua, ini juga perlu difahami bahwa orang yang sudah mau meninggal itu atau orang kondisi sakit dianjurkan diberikan rasa tenang. Jadi jangan dibikin apa ya, gantung, tapi bikin tenang. Ini seorang ulama mengatakan, wa istahabbu lil hadiri 'inda al-muhtadar ay yudmi'ahu fi rahmatillah ta'ala wa yahuthahu 'ala tahsini dhannihi bi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan bagi orang yang hadir di sisi orang yang akan meninggal untuk memberikan motivasi agar sangat mengharap rahmat Allah dan menganjurkannya untuk berbaik sangka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Makanya yang berhak atau yang paling pas mendatangi orang sakit itu orang soleh. Terus temannya sakit didatangi sesama teman. Kalau lihat dia itu anak muda itu habis kecelakaan, sudah di rumah sakit masih kondisi ini, didatangi sama teman-temannya, diputar lagu apa dia nyanyi, dia gini kan. Di kondisi sakit berparah masih begini joget. Makanya disunahkannya ini. Siapa yang paling berhak mendatangi orang sakit? Yang paling berhak mendatangi orang sakit adalah orang-orang yang saleh. Jangan orang yang tidak saleh. Kenapa? Karena orang yang saleh ketika hadir menjadi orang yang sakit, yang pertama mendoakan itu pasti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu atau semoga Allah menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Tapi kalau teman-teman yang tidak benar bisa jadi nanti kalimat yang terlontar juga kalimat yang tidak benar. Kenapa? Jadi kata Rasulullah, "Idza hadartumul marid," kalau bapak menghadapi orang sakit, awil mayyit atau orang yang kondisi meninggal, faqulu khaira, ucapan-ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik. Walaupun bapak nggak tahu orang ini saleh apa tidak, sampaikan bapak itu orang baik, bermunajat kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Kalau Allah nanti akan berikan rahmat. Tapi kalau orang yang nggak baik yang datang bisa jadi apa? Kalimat-kalimat terlontar yang nggak baik. Ya Allah, tambah parah ya. Tetangga saya kemarin 3 hari yang nanti jangan. Kenapa ini? Bersama dengan ini, fa innal malaika, karena sesungguhnya para malaikat, bukan satu malaikat tapi maka sesungguhnya para malaikat yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Makanya di sini kasih ketenangan orang yang mau menikah. Yang kedua, berikan dia kesempatan untuk husnudzon dengan kalimat apa? Berhusnudzonlah kepada Allah, yakin bahwa orang yang saleh itu Allah akan turunkan rahmat. Bacakan firman Allah itu apa lagi? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, yang mereka berkata rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Siapa yang datang? Tatanazzalu 'alaihimul malaika. Yang datang itu para malaikat, datang di kehidupan orang yang beriman, datang di kehidupan orang yang istiqamah. Apa kalimatnya malaikat? Alla takhafu, jangan takut. Apa maknanya alla takhafu? Jangan takut tentang perkara akhirat, karena engkau sudah disiapkan oleh Allah rahmatnya. Wa la tahzanu, dan jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Walaupun selama hidup kita sudah bikin rumah yang mewah, tempat tinggal yang istimewa, punya istri yang cantik, anak yang sukses, kalau kita mau berpisah dengan mereka, kata mereka, la tahzanu, jangan sedih. Kenapa? Sudah Allah siapkan tempat yang lebih indah daripada di dunia. Orang dikubur, subhanallah. Orang kalau beriman ketika dikubur itu, pertama kata Rasulullah, kata Allah itu ifrashu min firashil jannah, ambilkan kasur dari surga. Itu di dalam kubur sudah dikasih kasur dari surga. Wa albisuhu min libasil jannah, ganti kain kafannya, ambilkan kain baju dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah, buka pintu ke surga. Itu masih dikubur, sudah dibuka pintu ke surga. Hatta wajadat, sampai kemudian mendapati apa? Barda'an, dinginnya surga, wa tayyibiha, bagusnya surga, wa rihiha, harumnya surga. Itu sudah dirasakan oleh orang ketika berada dalam kubur. Gak cukup sampai mana apa? Wawasi' qabra maqta basarihi, luaskan kuburannya sampai sejauh mata memandang. Tenang orang di dalam kubur kalau orang beriman itu. Apa itu artinya? Kasih orang yang mau meninggal itu sifat husnullah. Jangan ya Allah, Bapak belum pernah ke masjid, sakit parah
juga perbagus itu. Apalagi ibu itu. Ini Hadratul Marid tahu majid. Kalau takziah itu ngomong yang baik-baik saja di sana. Enggak usah ditanya bapak, ibu, kenapa bapak meninggal. Curhat itu, ya Allah, sudah lama sakit, kasihan, bolak-balik rumah sakit. Cerita sampai akhir buka semua meninggal. Rombongan pertama pulang, datang rombongan kedua, tanya gimana bapak kok bisa meninggal. Cerita lagi. Ini kalau 7 hari ada 10 rombongan, berarti 70 kali. Harusnya kita datang ke sana. Ibu, subhanallah, bapak meninggal. Itu mungkin Allah sudah mencintai apa? Berarti amal ibadah bapak itu sudah cukup untuk menempati surganya. Tenang itu bu, tenang. Walaupun punya utang, tenang. Kenapa? Iya, saya yakin belum hanya pindah tempat. Bibi saya itu ketika istrinya dan suaminya meninggal, dia sedih. Kenapa? Ustaz, insya Allah hanya pindah tempat. Memang meninggalnya usul khatimah Pak. Dari salat subuh, sujud yang kedua mentok langsung. Sujud itu enggak balik. Kayak begitu kan tenang. Artinya berikan ketenangan. Kenapa? Kalau kita ngomong mohon maaf, ngomong yang jorok di situ, ngomong yang tidak baik di situ, maka pasti doa itu nanti bersama dengan aminnya para malaikat. Makanya di keterangan ini juga hadis yang dipakai oleh hadis ini yang dipakai sama Pak Mutin. Kalau di daerah bapak meninggal siapa yang mendampingi? Mutin dari KUA biasanya. Apa ada khusus? Kalau di kampung saya dari KUA yang dipanggil khusus. Makanya Pak Mutin pasti tanya, kita bersaksi bahwa Ibu Aminah orangnya baik. Apa jawabannya? Oh, bapak kenal sama Pak Aminah? Tidak kenal kan? Kau bilang baik. Ini hadisnya, kita lihat sebentar ya. Marru bi janazatin fa'atna 'ala khaira. Sahabat Anas bin Malik berkata, dari Anas bin Malik, satu ketika marru bi janazatin, orang-orang itu lewat sambil membawa jenazah. Fa'atna 'alaiha khaira. Kemudian orang-orang yang sedang memikul jenazah itu berkata, ini bapaknya orang baik. Faqala Nabi SAW, wajabat. Maka Rasulullah bersabda, wajabat, wajib baginya. Artinya apa? Kalau ada orang ngantar kemudian bilang baik, maka Rasulullah mengatakan wajabat, maka pasti wajib dia adalah orang yang baik dan wajib untuk mendapatkan surga. Kemudian marru bi ukhra. Kemudian lewat lagi jenazah yang kedua, fa'atnu 'alaiha syarra. Tapi ini kebalikannya. Yang kedua itu orang-orang yang ngantar bilang apa? Aduh, ini kemarin ya Allah, semakin rampok, berzina, bunuh-bunuhan, terus pokoknya jelek-jelek kalimat itu. Apa kemudian? Wajibat. Maka dia akan mendapati, wajib dia mendapati apa yang diucapkan oleh orang yang mengantarnya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajib qala adnaitum alayhi khaira fajabat lahul jannah. Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa sih maksudnya wajibat itu? Artinya setiap ada orang lewat dikatakan yang baik, wajibat. Ada jenazah yang dikatakan buruk sama yang mengantar, wajibat. Maksud wajibat apa Rasulullah? Kata Rabbi, hada adnaitum alayhi khaira, ini orang-orang itu memuji kalian dengan kebaikan, wajibat lahul jannah, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Wa hadza adnaitum alayhi syarra, sedangkan yang kedua kalian memuji jenazah ini dengan keburukan, wajibat lahun nar, maka wajib baginya untuk mendapatkan neraka. Antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah syuhada'ullah fil ardi, para saksi-saksinya Allah di muka bumi. Makanya kalau ada orang meninggal, minimal dipuji sama tetangga. Berapa tetangga? Yang puji berapa? Minimal 4 tetangga muji kebaikan
tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Wa qad ghafartu ma la ta'lam. Kata Allah, aku tahu dari apa yang tidak kalian ketahui, dan aku menutupi mengampuni dosa-dosa dari orang yang dipuji sama tetangganya ini dari apa yang tidak kalian ketahui. Kan bisa jadi kita tahu yang baik-baik saja, bisa jadi ada yang tidak baik, yang hanya Allah yang tahu. Maka yang tidak baik yang kita memujinya kebaikan minimal 4 tetangga, maka Allah sudah mengatakan aku ampuni dosa-dosa sesuatu yang tidak baik. Makanya dengan di sini pulang cari tetangga, mana kira-kira yang bisa mengatakan saya orangnya baik. Minimal berapa rumah? 4. Jadi 4 rumah itu kirimin gorengan, kirimin makanan, yang lain bisa usah. 4 tadi. Karena syaratnya tadi berapa? 4. Tapi kalau lebih baik lebih banyak dan lebih baik. Jadi ini hadis yang dipakai sama apa? Bangun ini. Artinya apa? Dia bersaksi walaupun yang kadang ngantar tuh gak tahu siapa yang meninggal, atau mungkin tidak perlu kenal, hanya kadang pengumuman datang kepadanya, baik atau tidak? Baik. Kenapa? Karena bisa jadi kalimat itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Makanya faqulu khairan, maka yang berhak di situ yang datang kepada orang yang mau meninggal ditanya orang-orang baik. Pengarang kitab Mufhim lima ashkala alaihi min sahih Muslim, dia mengatakan begini, wa min hadza, dari hadis ini, dari hadis yang ini apa namanya itu, suruh kata yang baik. Dari hadis ini dapat disimpulkan apa? Wa min hadza istahabbu ulama'una ay yahdurul maut as-salihun wa ahlul khair. Maka para ulama itu kemudian mensunnahkan atau menganjurkan yang datang kepada orang-orang yang mau mati as-salihun. Siapa? Orang-orang salih. Bukan berarti yang tidak saleh nggak boleh, boleh. Hanya dianjurkan yang datang kepada orang yang meninggal as-salihun, orang-orang yang salih saja, orang yang ahli ibadah, orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan kalimatnya. Wa ahlul khair, dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Ini wa ahlul khair halatun mautihi liyadzakkaruhu. Untuk apa orang-orang yang baik itu yang datang? Pertama, dalam rangka mengingatkan serta mendoakan kebaikan terhadap orang yang meninggal. Innahu wa liman yakhlufuhu. Kemudian orang-orang yang akan meninggal dan orang-orang yang akan ditinggalkannya. Jadi kalau kita datang seperti salah satu jamaah masjid, ada yang sakit parah, datang ke rumahnya, terutama sesama jamaah. Pertama, doakan kebaikan. Yang kedua, suruh ingat dia kepada Allah. Yang ketiga, kemudian tenangkan keluarga yang ditinggal. Ini kewajiban kita. Wa yaqul khaira, katakan yang baik. Fa yatama'a du'auhum wa ta'minina al-malaika. Maka kemudian doa-doa itu terkumpul dari orang yang saleh dan berbuat baik, maka doanya itu diamini oleh para malaikat. Fayantafa'u bidzalikal mayyit, kemudian bermanfaat kepada mayyit, dan wa man yusabu bihi, dan juga bermanfaat kepada orang yang sedang terkena musibah, wa may yakhlufuhu, dan kemudian bermanfaat kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Berarti subhanallah, kenapa kita dianjurkan mentakziah datang kepada orang yang meninggal? Salah satunya mengingatkan orang yang meninggal kepada Allah. Yang kedua, disuruh mendoakan. Kalau ada orang yang sakitnya parah, barangkali menghadapi sakratul maut, dia kesulitan ketika menghadapi sakratul maut, maka bisa dibacakan dengan surah Yasin. Hadisnya dhaif tidak, tapi sebagian ulama salaf mempraktekkan. Kenapa? Karena salah satu fadilah surah Yasin itu memudahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Makanya di satu hadis walaupun dhaif, apa hadisnya? Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang meninggal itu surah Yasin. Tetap talqinnya tetap mentalqin,
yang di sekitar. Kalau tanya baca Quran, baca apa yang dianjurkan? Kalau memang orang sudah kondisi sakit menghadapi syaratul maut, salah satunya baca Yasin. Kenapa kalau dibaca Yasin? Yang pertama, kalau memang orangnya itu sakit dan Allah ingin mengembalikan kesembuhannya menghadapi rasa sakit dari surah Yasin ini, maka dimudahkan untuk disembuhkan. Tapi kalau orang yang memang sudah umurnya sampai di situ, artinya tidak ada lagi umur, maka Allah akan memudahkan ketika menghadapi sakaratul. Makanya di antara kesunahan orang yang datang, carilah orang-orang yang soleh, jangan orang yang tidak soleh. Kenapa? Akan berpengaruh terhadap kejiwaan orang yang meninggal, plus akan berpengaruh terhadap orang yang mau ditinggal. Bayangkan, kalau kondisi sakit parah diajak joget, perasaan orang gimana? Maka jadi sunahkan ulama mensunahkan kita membaca yang terbaik. Kenapa? Karena insya Allah doanya para ulama ini sesuai dengan hadis Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yusru billahi Allah. Menjadikan orang yang mau meninggal itu dia tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Jadi insya Allah ini salah satu sunnah di antara kesunahan menghadapi orang yang meninggal. Pertama di talqin dengan apa? La ilaha illallah. Setelah ditalqin, maka orang yang datang ke sana disunnahkan orang-orang yang saleh. Kenapa orang yang saleh? Karena rawat bersamaan dengan aminnya para malaikat. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, yang itu satu kebaikan. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan kemudian apa yang diucapkan oleh kita Allah sudah lebih tahu, dan wajib bagi yang wajib untuk bisa mendapatkan surga. InsyaAllah ini dapat saya sampaikan. Ada kalian yang ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas di antara kesunahan orang menghadapi kematian. Tidak cukup dengan kalimat apa? Allah, Allah. Kalau itu hanya sebatas apa? Dikir atau Allah, subhanallah, itu dikirnya. Tapi kalau tauhidnya tidak cukup dengan itu. Walaupun sebagian ulama menganjurkan kalau sudah mau meninggal jangan la ilaha illallah, takut nanti membaca apa? La ilaha mati. Tidak ada Tuhan. La ilaha berarti kan mati syirik ini. Maka sebagian ulama menganjurkan kalau sudah memang sulit, artinya sudah kondisi tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu, jangan dipaksa dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi namanya talqin itu yang menjadikan orang itu mati husnul khotimah sama husnul khotimah itu sesuai dengan apa? Karena Allah yutabbitullah, Allah kokohkan yang paling benar dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan diulang-ulang, cukup satu kali. Kalau orang sudah mengucapkan itu, biarkan. Hanya tinggal jaga. Jaga itu artinya apa? Jangan sampai nanti ada kalimat yang lain yang keluar. Gak boleh sudah la ilaha illallah. Itu pegang mulutnya. Habis. Karena menjadikan orang mati sesuai dengan amal selama hidup. InsyaAllah. Makanya persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena Nabi pernah ditanya sama seorang sahabat dari orang Ansar, ya Rasulullah, ayyul mu'minin ahyasu, orang mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Kata Nabi, orang mukmin yang terbaik adalah orang yang sering mengingat kematian. Terus selama ini kita orang terbaik siapa? Orang yang ingat mati, bukan itu. Orang yang ingat mati plus punya persiapan. Ingat mati tapi gak ada persiapan, itu bukan orang cerdas. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu salah satunya apa? Al-isti'dad liyaumir rahim, punya persiapan menghadapi hari kematian. Apa persiapan yang kita lakukan? Istiqamah jaga sholat, istiqamah tilawatil Quran, istiqamah tahsin,